Bisa nggak? Mana ambil kan? Udah itu. Ikan tadi beli di mana? Beli di teman depan Hotel Grand Tahara sebelum pasar lama Sentani. Satu ekor berapa? Satu ekor 65 kalau cakalang. Kalau yang lain? Kalau yang lain ada yang 100, ada yang 120. Oh. Nih, selamat makan. Mana? Mana? Kira makan gitu. Itu gue terang biasa makan ikan. Ambil aja, ambil. Cuma nasi. Siap. Nah, Tom izin ini tadi ada dapat informasi dari grup WhatsApp. Ini katanya ada surat suara yang sudah tercoblos. Padahal ini belum masuk hari pencoblosan, tapi 20 kertas suara yang sudah tercoblos. Tadi ini ada lihat juga nih 20 surat suara di setiap kotak suara. Nah, itu Bapak, itu habla kamu harus ini. Yang begitu itu kalau harus bila-bila. Bagaimana orang tahu kita suara coblosnya ini pemilu belum? Kertas suara itu disegel. Tidak boleh dibuka. Jadi kalau dari KPU itu kertas suara itu sudah dikunci, disegel. Artinya ketahuannya nanti, bukan sekarang. Ya kenapa sekarang sudah ketahuan? Nah, itu betul. Ya tak? Berarti infonya ini benar atau tidak? Nah, ya. Itu pertanyaan dulu. Kamu udah kertas suara itu kan kalau kamu pernah coblos, kamu datang kan dia masih pakai kunci. Tersegel itu udah dari gudang KPU itu udah keluar. Nah pertanyaannya infonya dari siapa? Dia tahu sudah dibuka kotak suaranya siapa? Nah kita kan biasanya orang tahu itu setelah apa? Pencoblosan baru orang tahu. Karena kotak itu dibuka pada saat mau coblos. Mau coblos. Dibuka di KPPS kan? Berarti infonya belum benar berarti begitu. Belum benar, belum tentu benar lah. Karena apalagi infonya tidak tahu dari siapa yang kamu baca-baca itu. Iya. Nah, Tapi semisal kalau benar itu bagaimana begitu? kalau benar itu berarti pertanyaannya siapa yang melihat? Tidak ada undang-undang memperbolehkan seseorang mengetahui isi kotak suara kecuali di KPPS. Bahkan kalau di KPPS itu kan kalau sudah saya coblos harus dibawa pulang. Dikunci lagi. Tuh. Tapi kalau kita ikut peraturan yang kita ikut apa? Yang orang punya tuh, oke kita bisa ikut lah. Umpama lah. Kertas suara tadi berapa? 20 kertas suara sudah tercoblos. Nah, oke kita ikut lah. Ini barang tidak benar, saya tidak yakin juga, tapi kita jawab itu. Siap. Kalau saya perlu diyakinkan dengan alat bukti dan saksi. Kalau cuma tulis-tulis baru ya itu ada, bukan saya. Tapi kita anggaplah kebenaran, kita ambil aja. Nah, jadi kita anggap kebenaran itu. Jadi kalau seandainya kotak suara itu datang dalam di kotak suara logistik pemilu itu datang utuh dalam itu kotak, kotak suara. Nah semua barang itu ada dalam kotak suara, kertas suara, tinta, plano C1, terus apa lagi, bolpen, tempat pencoblosan, itu semua ada di dalam kotak suara. Tuh. Jadi pas datang itu dibuka. Dan dikawal oleh kepolisian ya Pak? Kawal, polisi bisa juga kawal logistik. Dibuka. Dibuka. Terus saksi panwal KPPS pas balas ini panwal belakang petugas lapangan di TPS itu sama-sama buka kotak suara itu lihat dong itu satu ada kan lengkap tinta ada paku pencoblosan ada semua bantal ada pas dong lihat kertas suara umpamanya jumlah kertas suara situ 500
Yang sudah tercoblos tadi berapa? 20. Kalau sudah tercoblos 20, caranya bagaimana? Tidak tahu. Hah? Maka dibuat laporan kejadian khusus. Jadi 20 itu dikasih hangus, dikasih hilang sebagai alat bukti. Bikin rekapitulasi bahwa terjadi, jadi itu dihanguskan. Berarti yang buat laporan kejadian khusus ini Semua KPPS bikin, lalu ditantangani oleh saksi kedua pasangan calon, panwas lapangan, petugas KPPS. Yang jangan TPS itu jasa dulu semua tantang di cara kejadian. Jadi surat suaranya berkurang kalau dicoba. Begitu. Siap. Tapi pencoblosan tetap berjalan begitu, walaupun ada- Jalan setelah itu semua selesai, langsung kembali ke pemilihan biasa dong. Bukan berarti karena itu coblos pemilu batal, tidak. Tetap jalan. Tapi pastinya itu kan surat suara sesuai dengan jumlah DPT, berarti ada yang nanti tidak memilih. So bagaimana itu? Nanti kan ada kertas suara lebih. Oh, ada kertas suara yang lebih. Jadi setiap TPS itu ada kertas suara lebih. Kalau kurang nanti dihubungi KPU. Kelihatan kan? Oh, Petitum itu ada aturannya kan soal itu. Rumah. Undang-undang atau yang surat suara yang sudah tercoblos ya. Diatur dalam undang-undang. Yang tadi saya bicara itu undang-undang. Nah, jadi kalau kamu tanya itu diatur di mana? Di undang-undang itu di undang-undang 7 2013 tentang pemilu ada, undang-undang 10 2016 tentang pilkada ada. Tapi teknis pelaksanaannya itu ada di undang-undang di peraturan PKPU nomor 8 tahun 2024. PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang tata cara pencoblosan dan pemungutan suara di TPS. Yang mengatur tentang itu pasal berapa? Pasal 64 sampai dengan pasal 70. Nah, ada peraturan yang sama juga kalau diatur di bawahnya itu. Apabila itu dilakukan oleh seseorang dan ditemukan, itu dia bisa diancam pidana, bisa dilaporkan ke polisi. Di Gakumdu. Gakumdu sudah dilapor ke ancaman pidana. Tapi kalau itu tidak ketahuan orangnya cukup. Saya minta kejadian. Tapi kemudian kalau dilaporkan tetap diusut, lapor Bawaslu, Panwas lapangan. Panwas Kecamatan, Padis. Jadi persoalan tata cara pencoblosan dan pemungutan suara di TPS itu diatur di peraturan KPU nomor 8 tahun 2004, tata cara pencoblosan dan pemungutan suara. Itu lebih khusus diatur di pasal 64 sampai dengan pasal 70. Kamu dua ingat itu, besok malam ini makan kenyang, tidur, besok saya tanya kalau terhafal itu. siap begitu. Per dum. Per. Tuh, saya jelaskan tadi semua peraturan. Lalu dia punya peraturannya. Peraturan KPU. PKPU. PKPU. Nah, ini duduk makan sama-sama dan paketum baru dapat ilmu dari paketum lagi nih. Tiap hari datang makan dan paketum saya kapan? Itu artinya kok makan 2 kali. Makan nasi sama makan ilmu. Akhirnya double-double. Jadi itu gunanya. Kita jalan itu kan bertanya tentang pemilu, tentang hukum, tentang apa saja. Jadi ada manfaat. Jangan kamu cuma jalan ikut saja, bawa rokok saja. Itu, yang begitu tuh dia hilang hangus. Ilmu itu susah. Apalagi kamu bergaul dengan orang kayak saya, orang kayak saya dong gengsi. Lu tidak mau duduk cinta-cinta sama orang. Betul Pak Bintang. Tuh, jadi kesempatan kayak begini tuh tanya banyak hal yang kamu tanya. Jom, tunggu beruntung sekali. Nggak bisa. Jadi- Dapat paketum. Jadi tinggal berapa hari saya di Jayapura ini, habis pemilu sebalik Jakarta, ya sudah kamu sudah ini. Kalau tidak usah balik lagi betul. Jadi kamu sudah bisa banyak ilmu. Siap. Mungkin paketum balik Jom sudah jadi ketua KPU dia pun. 5 tahun. Nanti saya balik kalau saya balik Jakarta saya telepon, saya tanya lagi bagaimana, coba jelaskan dulu. Masih ingat. Itu.